Topik ke-10 dari seri Pria Tangguh, seks. Seks adalah sarana untuk memberi dan menyatakan kasih sayang dalam pernikahan, bukan untuk mengambil. Selamat mendengarkan. Dalam session ini kita akan membahas bagaimana pria mengatasi problem dan dosa seksual. Seorang pria begitu banyak berpikir tentang seks. Seorang pakar pernah berkata, seorang pria berpikir tentang seks bukan setahun sekali, atau sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, atau bahkan beberapa jam sekali, tetapi kebanyakan pria berpikir tentang seks beberapa menit sekali. Ada seorang pakar yang pernah berkata seorang pria secara umum berpikir tentang seks 240 kali sehari. Saudara, karena itu banyak sekali pria yang bergumul mengatasi dorongan seksual dalam hidupnya. Karena itu banyak pria-pria yang sering sekali dalam konseling, dalam saya berbincang-bincang, mereka bertanya, apakah benar saya seorang pria Kristen yang normal? Mengapa setelah saya lahir baru saya masih mempunyai begitu banyak pikiran-pikiran tentang hal-hal seksual? Apakah saya normal, Pak? Apakah saya dapat dilepaskan dari hal-hal yang demikian? Ada orang-orang yang bertanya tentang hal-hal demikian. Banyak pria yang telah mencoba untuk berjuang mengalahkan dosa seksual, dan akhirnya mereka putus asa dan apatis. Beberapa pria telah berhenti untuk mengatasinya. Ada pria yang tinggal dalam kemunafikan. Mereka berkata, lebih baik kita tetap lakukan, tetapi kita nampaknya di luar kudus. Ada orang yang sudah terus-menerus melakukannya, dan mereka perlu pembenaran diri. Karena itu mereka telah menciptakan dalam pikiran mereka satu pembelaan yang rasional. Seperti Edwin Louis Cole pernah berkata bahwa apa yang tidak dapat dikendalikan oleh gereja akan dirasionalisasikan. Saudaraku, ada pria-pria yang telah sampai kepada titik di mana mereka membela dirinya dengan rasionya, dan mereka berkata, toh semua orang melakukan hal ini. Ada yang berkata, seks adalah seperti nafsu makan, dan kita perlu makan. Itu sebabnya kalau kita makan normal-normal saja. Banyak pemuda-pemudi, bahkan saudaraku terutama pemuda-pemuda Kristen yang terpengaruh oleh ajaran yang mengatakan 95% dari pria melakukan masturbasi. Karena itu masturbasi adalah normal dan tidak salah untuk dinikmati. Rasionalisasi ini akan menciptakan sesuatu kekuatan dalam diri kita yang akan terus mengikat kita. Karena itu, seorang pria akhirnya seringkali terjebak ke dalam satu konsep yang berasal dari psikologi. Mereka tidak lagi menyebut dosa sebagai dosa, tetapi banyak pria mengatakan dosa hanya sebagai suatu masalah. Ada seorang pria datang kepada seorang pendeta konseling, dan dia berkata, Pak, tolong saya, Pak, saya sedang ada dalam masalah. Masalah apa? Saya sedang berselingkuh. Lalu pendeta ini menatap wajah pria ini dan berkata, Anda bukan sedang ada dalam masalah, Anda sedang berdosa. Pemuda ini berkata, jangan terlalu keras dong, Pak. Saudara lihat, ada pria yang ketika mereka melihat dosa sebagai masalah, apa akibatnya, saudara? Kalau kita mempunyai masalah, kita tidak akan pernah meninggalkan masalah itu, karena kita akan bersimpati terhadap masalah. Kita akan berpengertian terhadap masalah. Kita tidak akan meninggalkannya. Tetapi apabila kita melihat dosa sebagai dosa, bukan sekedar masalah, apa akibatnya, saudara? Kita akan punya kuasa meninggalkan dosa itu. Mari kita lihat dosa sebagai dosa. Lihatlah dosa seksual seperti Tuhan melihat. Tahukah saudaraku, Allah itu jijik terhadap dosa?
Allah benci terhadap dosa, sama seperti kita jijik terhadap kotoran. Kita begitu jijik terhadap hal-hal yang demikian. Satu kali saudaraku, saya pergi ke negeri China, dan di sana saudaraku, orang masuk ke toilet umum dan ternyata mereka sedang buang air besar sama-sama. Dan rupanya saudaraku, kotoran manusia itu ditampung di dalam tempayan-tempayan atau bejana tanah liat. Dan saya bertanya kepada mereka, ini untuk apa? Mengapa ditampung di bejana-bejana ini? Oh, mereka bilang ini penting sekali. Saya bilang, untuk apa? Mereka katakan ini adalah pupuk. Wow, waktu teman saya mendengar itu adalah pupuk, sejak itu teman saya berhenti makan sayur. Karena ternyata saudaraku, kotoran itu dipakai untuk menyiram sayur. Dan teman saya berkata, di Cina saya tidak akan pernah lagi makan sayur, karena mereka bilang ini dari kita untuk kita. Nah saudara-saudara, ketika saya renungkan hal itu, demikian juga Allah begitu jijik melihat dosa. Apakah kita jijik melihat dosa? Saya ingin bertanya kepada saudara, seandainya saudara kita mengambil salah satu tempayan atau bejana tanah liat itu, walaupun kita cuci bersih, tapi apakah saudara mau mengambil bejana itu, lalu bejana yang telah dicuci itu kita taruh air dan kita rebus supermi dan kita makan dari bejana yang kotor itu? Tentunya saudaraku, kita tidak mau. Kenapa saudara? Karena kita jijik dengan hal yang demikian. Demikianlah saudaraku, kalau kita melihat dosa seperti Allah melihat, maka kita akan jijik dan kita akan punya kuasa meninggalkan dosa itu. Saudaraku, apakah kita cukup hanya mengakuinya sebagai dosa saja? Dari pengalaman, saya menemukan ada hal-hal praktis yang kita perlu lakukan untuk kita boleh lepas dari dosa seksual. Nah saudaraku, bagaimanakah? Mari kita akan sama-sama lihat saudaraku sebuah ayat yang sangat memberkati hidup saya, dan saya praktekkan ini terus, dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan dalam dosa seksual. Di dalam Roma pasal yang ke-13, saya mau bacakan buat saudara, karena ayat ini sangat-sangat memberkati hidup saya. Roma 13. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang kekasih, ayat ini memberikan kita jalan keluar sekaligus kunci-kunci kemenangan. Bagaimana kita mengatasi pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu dalam hidup kita. Saudara, menurut ayat ini, kita hanya akan dapat menang kalau kita mempraktekkan dengan disiplin 3 hal. Yang pertama, saudaraku, ayat ini berkata, saudara, kita sangat diberkati dengan ayat yang ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi kita harus mengenakan Kristus, memakai Kristus seperti kita memakai baju. Saudara, kalau saya memakai baju, maka apa yang terjadi saudara? Maka saya bersatu dengan baju itu saudara. Maka saya akan saudaraku mengalami baju itu. Saya menjadi satu dengan baju itu. Dan saudara, Tuhan mau kita mengenakan Kristus untuk bisa mengalahkan dosa seksual. Saudaraku, bagaimanakah mengenakan Kristus di sini? Siapakah Kristus saudaraku? Kristus adalah firman Tuhan. Dan kita tidak bisa mengenakan Kristus tanpa mengenakan firman-Nya. Karena itu saudara, firman Tuhan itu perlu kita aplikasikan. Bagaimana caranya saudaraku kita mengaplikasikannya? Sebagai senjata peperangan. Di sini dikatakan sebagai senjata terang. Gunakanlah firman Tuhan itu. Karena itu saudara, pertama sebelum kita bisa berperang, kita perlu mengenakannya dulu. Kita kenakan, kita menjadi satu. Mazmur 119 ayat yang ke-9, sebuah ayat yang sangat-sangat penting buat kaum muda khususnya.
Dikatakan dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dan ia menjawab sendiri, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan bagaimana caranya, saudaraku, kita bisa menjaga kehidupan kita supaya kita tetap kudus, murni, bersih kelakuannya? Ayat yang ke-11. Ini jawabannya, saudara. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Ternyata ada jalan keluar buat saudara yang putus asa. Saudaraku, Tuhan berkata, simpanlah firman Tuhan. Simpanlah firman Tuhan itu. Dan kalau firman Tuhan terus kita simpan dalam hati kita, kita renungkan, kita cerna, kita gunakan itu di dalam perenungan kita, apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan itu menjadi pedang roh. Pedang roh itu adalah firman yang diucapkan saat pencobaan datang. Ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, iblis menggoda dia dan dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Artinya, saudaraku, firman itu diingatkan oleh Roh Kudus saat Yesus menghadapi pencobaan, dan waktu itulah pedang roh itu bekerja, dan saudaraku, iblis dikalahkan. Mari kita hafal firman Tuhan. Mari kita selalu berkata, di dalam Kristus saya kudus. Di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, saya sudah ditentukan untuk hidup kudus. Di dalam Kristus, saya telah menjadi pribadi baru. Saya diciptakan baru, kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus, kita katakan demikian. Dan kita pergunakan itu saat kita diingatkan oleh Roh Kudus pada waktu pencobaan datang. Saudara, ada banyak sekali kesaksian yang saya sudah dengar. Ketika anak-anak muda menyimpan firman Allah, mereka memberi kesaksian, Pak Edi, saya bersyukur kalau dulu saya begitu sulit mengalahkan pikiran-pikiran yang najis. Tapi puji Tuhan, sejak saya menghafal ayat firman Tuhan, khususnya ayat-ayat tentang kekudusan, dan apa yang terjadi ketika itu spontan saja ayat-ayat itu muncul. Dan ketika ayat-ayat itu muncul, maka apa yang terjadi? Maka pencobaan itu dapat saya kalahkan. Dan saya begitu mudah dapat mengalahkan dosa seksual karena pedang roh yang ada di dalam pikiran saya, yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Saudaraku, saya begitu bersyukur. Anak saya berkata setelah dia merenungkan firman Tuhan dan dia mengalami kemenangan-kemenangan dalam areal pikirannya. Saudaraku, kenakanlah Kristus, firman Allah, sebagai senjata terang. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, perhatikan kata terang, saudara. Pergunakanlah senjata ini dalam terang. Artinya apa, saudara? Hanya teranglah yang bisa mengusir kegelapan. Kalau kita tidak pernah hidup dalam terang, maka kegelapan akan menguasai kita. Semua hal yang tidak dibawa kepada terang itu akan dikuasai oleh roh jahat. Saudaraku, dalam hidup kita, kenapa kita dapat tertipu oleh kuasa kegelapan? Karena kita hidup dalam gelap. Kita tidak buka diri kita. Saya umpamakan kalau ruangan ini begitu gelap. Bayangkan, saudaraku, ruangan ini tidak ada jendelanya, pintunya tertutup, dan di dalam gelap sekali. Dan kita biarkan ruangan ini gelap selama berbulan-bulan. Apa yang terjadi kira-kira, saudara? Maka tikus akan menjadikan tempat itu sarangnya, kecoa ada di sana, cacing atau mungkin binatang-binatang yang menggelikkan dan menjijikkan ada di dalam ruangan itu. Dan apa yang kita, saudaraku, dapat lakukan untuk mengusir binatang-binatang itu? Kalau kita usir dia, kita keluarkan, tetapi ruangan itu tetap gelap, apa yang terjadi, saudara? Mereka kembali lagi. Binatang-binatang itu sama seperti roh jahat. Seringkali roh jahat bisa menguasai kita karena ada areal-areal dalam hidup kita yang masih gelap. Kita tidak izinkan terang bekerja. Saudaraku, bagaimana supaya terang bisa masuk ke ruangan ini? Gampang sekali, saudara. Bukalah pintunya. Kalau ada jendelanya, bukalah. Maka begitu terbuka, saudara, terang masuk dan tempat itu menjadi terang.
Dan dengar baik-baik saudara, terang pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah bertahan, dia pasti menyingkir. Ketika kita terbuka saudara, maka semua ikatan-ikatan dosa seksual itu akan dapat terlepas dari diri kita. Saya bahkan secara pribadi saudara pernah terikat. Ketika awal-awal saya mulai melayani Tuhan, saya jatuh berulang-ulang kali dalam dosa melihat pornografi. Pada zaman itu saudara, pornografi tidak seperti sekarang marak ada di mana-mana. Tapi kadang-kadang ketika keluar negeri, saya menikmati itu, saya melihat itu, saya membaca buku-buku itu, dan saya simpan di otak saya, pikiran saya, gambar-gambar yang tidak senonoh itu, dan kemudian saya pergunakan itu untuk imajinasi ketika saya ingin melakukan dosa masturbasi. Saudara-saudara yang kekasih, saya lakukan itu, tetapi saya tidak damai sejahtera, dan saya tidak bisa melepaskan diri dari hal itu. Saya coba doa, saya coba puasa, saya coba lakukan yang lain-lain, tetapi saya sangat sulit mengalahkannya. Saudaraku, sampai satu hari saya mengerti ayat ini saudara. Ternyata kita harus hidup dalam